Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini saya mau share obat yang multi khasiat ya teman-teman. Ini sudah terbukti pada pasien gagal ginjal dan penderita oligospermia, ketidaksuburan pada pria ya. Nah, ini resepnya gampang banget. Semuanya ini bumbu masak yang gampang banget, di warung juga ada ya. Ini bawang bombay yang agak sedang-sedang aja, nggak usah terlalu besar. Ini 2 biji ya. Terus ini jeruk nipis yang sedang-sedang juga, ini 3 biji. Ini bawang putih tunggal. Bawang putih tunggal tuh bentuknya gini bulat. Dia tuh nggak ada siung-siungnya, kayak gini. 1 biji tuh. Ini 11 butir bawang putih tunggal. Bawang putih tunggal kalau misalkan di pasarnya nggak ada, bisa beli online ya, banyak teman-teman ya. Nah, ini ceritanya gini. Saya waktu itu lagi naik Grab. Nah, si bapak supir Grabnya itu cerita kalau temannya itu ada punya penyakit ginjal. Nah, terus setelah ada yang ngasih tahu resep ini, dia coba resep ini, masya Allah, gagal ginjalnya atau penyakit ginjalnya tuh sembuh. Dan saya nggak nanya ya berapa lama minumnya gitu. Nah, terus nah pas sampai tujuan, saya cerita lagi ke teman saya, karena kebetulan teman saya itu suaminya oligospermia. Saya bilang, ini bapak super grab cerita begini-begini gitu loh, coba aja resep ini katanya multi khasiat, semua penyakit bisa gitu, karena memang kandungan dari bawang putih, bawang bombay, jeruk nipis tuh antioksidannya tuh tinggi banget gitu. Nah, jadi si teman saya ternyata praktekin gitu. Nah, 1 bulan dia cek ke dokter andrologi, yang awal diagnosanya itu setahun lalu itu spermanya cuma sekitar 2 juta dan abnormal bentuknya sebagian. Setelah minum ini 1 bulan, ngecek ke andrologi lagi, masya Allah itu spermanya sudah menjadi 22 juta dan bagus kondisinya, normal semua gitu loh, masya Allah ya. Nah, jadi teman-teman yang punya masalah ketidaksuburan ya, khususnya di pria, dan punya penyakit ginjal ya, saya nggak tahu bapak itu ceritanya penyakit ginjalnya itu udah stadium berapa, saya nggak tanya ya, intinya sembuh dengan resep ini gitu. Jadi ini resepnya gampang banget, semuanya bumbu masak ya teman-teman, cuma bawang putih tunggal mungkin agak sedikit langka ya. Maksudnya kalau di pasar-pasar kecil nggak ada, ini biasanya online, saya juga ini belinya online. Nah, dan ini bisa juga untuk yang diabetes ya, ini saya bikin nanti buat suami saya aja, jadi saya nggak buang, jadi saya cuma nggak sekedar share, nggak sekedar praktek terus dibuang, nggak. Ini multi khasiat, jadi nanti setelah ini saya simpan di kulkas, diminumnya 1 sendok pagi dan sore. Jadi teman-teman tinggal langsung blender ya, di blender semua dicampur ya. Ini dikupas bersih kulitnya, ini sama bawang putih juga, bawang putih tunggalnya dikupas bersih. Kalau untuk jeruk nipis semua kulitnya, bijinya semua ini 1 bulat gini full isi di blender semua 3 biji ya. Jadi di blender tanpa air sampai halus, sampai smoothies gitu. Terus nanti teman-teman bisa simpan di wadah, terus taruh kulkas. Usahakan di kulkas itu tidak menetes-netes dari tutup tutup wadahnya gitu ya. Jadi teman-teman pintar-pintar aja nyimpannya di kulkas biar nggak netes-netes embunnya gitu, karena kalau netes-netes embun nanti dia berjamur kayak gitu. Jadi langsung aja kita blender ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Ini setelah di blender, ini blendernya tanpa air ya, jadi memang agak susah. Jadi teman-teman sambil ngaduk terus sambil matiin dulu blendernya, terus aduk lagi kayak gitu ya. Jadinya seperti ini nih, jadi kayak bubur tim bayi mirip. Jadi teman-teman nanti ini air segelas segini ya, ini sekitar 100 sampai 200 ml, dilarutin aja. Ini sih air suhu ruang bisa, anget bisa gitu. Nah, terus nanti kasih madu. Jadi kita ambil 1 sendok gini aja nih, segini nih, segini 1 sendok peres lah, rata ya kan, kayak gini. Jadi nanti bisa ditaruh di wadah ya, di toples atau apa, tapi jangan sampai netes-netes ya teman-teman ya nih. Tuh, nanti kita larutkan ke air. Ini diminum setelah makan. Kalau sebelum makan nanti takutnya mual, karena ini nggak mudah ya nelen bawang bombay, bawang putih, jeruk nipis mentah semua. Ini nggak mudah ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang punya masalah kesuburan, oligospermia dan sejenisnya ya, mau azu, mau
steno, saya kurang paham lah istilahnya, pokoknya sejenis ketidaksuburan pada pria ya, istilahnya saya juga nggak begitu paham, nggak begitu hafal. Tapi yang pasti teman saya oligozoosphermia itu masya Allah sembuh ya. Nah terus untuk yang ketidaksuburan pada pria ya, oligozoosphermia dan sejenisnya itu harus disertai olahraga ya teman-teman ya, harus olahraga. Jadi bapak-bapak yang punya masalah ketidaksuburan itu harus olahraga. Terus pola makan sehat juga itu sangat-sangat mendukung. Jadi tidak berpatokan sama sekedar minum obat, nggak bisa juga gitu loh. Jadi harus diseimbangkan dengan olahraganya, pola makan sehatnya, kayak gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa ikhtiar, silakan. Caranya begini, nanti kasih madu ya, kasih madu 1 sendok atau 2 sendok makan lah ya, kayak gitu. Seperti biasa madu, semua resep pakai madu kalau saya mah. Kayak gini. Jadi ini yang jadi masalah nanti, apakah si bapaknya ini mau makan kayak gini gitu loh. Karena ada teman saya suaminya itu yang resep ultimate aja nggak doyan. Resep ultimate itu kan cuma jahe, kunyit, serai, jeruk nipis tuh kan enak ya, kalau pakai madu apa itu kan enak, itu nggak doyan apalagi yang kayak gini. Jadi teman-teman yang punya masalah ketidaksuburan itu harus kerja sama yang baik gitu ya. Si istri mau bikinin obat, suaminya harus minum kayak gitu ya. Jadi nggak bisa sebelah-sebelah doang gitu, istrinya yang semangat ternyata suaminya nggak, kayak gitu. Nah terus suami juga harus bapaknya juga harus rajin olahraga biar cepat pulih kayak gitu. Nah kalau untuk yang gagal ginjal saya nggak terlalu banyak cerita karena itu saya ngobrolnya waktu lagi naik Grab. Jadi ada yang sakit ginjal minum ini, saya nggak tahu berapa lamanya, masya Allah sembuh gitu. Jadi teman-teman silahkan coba resep ini ya, yang ketidaksuburan silahkan cus bikin, jangan dipikirin rasanya ya. Kalau rasa itu cuma sekedar di mulut gitu, nanti kalau udah lewat juga ya udah normal lagi, netral gitu. Jadi jangan dipikirin rasanya gitu, tapi kita pikirin bagaimana bisa memperoleh hasil dari minum obat ini kayak gitu. Oke teman-teman, ini aja resepnya kali ini. Jangan lupa untuk yang punya darah rendah ya, ini kan bawang putih cepet banget nih bisa nurunin darah rendah ya. Itu teman-teman bisa kasih garam seujung sendok teh, seujung aja gitu, sedikit. Sekali minum masukin aja seujung sendok teh dikit ya, untuk khusus yang punya masalah tekanan darah rendah kayak gitu. Oke teman-teman, kali ini resepnya ini aja. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.